seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Good morning, children. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. And you? Okay, I'm fine too, thank you. And I hope everyone is always healthy and enthusiastic. Jadi Ibu harap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Semangat. Have you prayed or not? Sudah berdoa atau belum? Okay, if not, please ask someone to lead the prayer. Lisa, please come forward. Lisa, maju untuk pimpin doa. Stand up, please. Stand up. Stand up. Silakan berdiri. Semua berdiri. Let us pray together in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Lisa. Sit down, please. Okay, someone is absent today. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, Bu. Oke, baik. Now I ask you to stand up, sing song Garuda Pancasila. Sekarang Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Berdiri. Argan maju pimpin lagu. Argan cukup Argan yang maju. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku tak pendukungmu,
materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dembar, diam. Okay, so our learning objective today is that students can learn about the benefits of cultural heritage and local wisdom in their environment. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengetahui manfaat warisan budaya dan kearifan lokal di lingkungan. Oke, setelah mendengar tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang tahu kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang apa? Jadi dari tujuan pembelajarannya tadi pada hari ini peserta didik dapat mengetahui manfaat warisan budaya dan kearifan lokal di lingkungannya. Kira-kira hari ini belajar tentang apa? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal. Ada penghapus? Ada dilaci. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang kearifan lokal. Kira-kira siapa yang tahu dari kearifan lokal itu kira-kira apa? Kearifan lokal. Setelah mendengar subtema kita pada hari ini tentang kearifan lokal, kira-kira siapa yang tahu apa itu kearifan lokal? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, baik. Kita lanjut ke materi. Jadi kearifan lokal itu berasal dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal. Kearifan berarti kebijaksanaan, sedangkan lokal berarti setempat. Jadi kearifan lokal itu merupakan nilai-nilai setempat yang bersifat bijaksana. Coba ulangi. Kearifan lokal adalah nilai-nilai setempat yang bersifat bijaksana. Oke, jadi kearifan lokal itu adalah nilai-nilai setempat yang bersifat bijaksana. Kearifan lokal juga merupakan hasil adaptasi turun-temurun pada lingkungan alam tempat tinggal kita, yaitu hasil adaptasi turun-temurun dari nenek moyang kita. Jadi dari pengertian kearifan lokal itu ada arti. Jadi kearifan lokal itu merupakan kebiasaan, perilaku, nilai baik yang masih berlaku di masyarakat dan diperoleh dari warisan nenek moyang. Jadi arti dari kearifan lokal itu merupakan kebiasaan, perilaku, nilai baik yang masih berlaku di masyarakat dan diperoleh dari warisan nenek moyang. Jadi contoh kearifan lokal yang ada di Kabupaten Ngada itu kira-kira seperti apa? Jai, kerba, apa lagi? Terus apa lagi? Kalau orang Soa biasanya apa? Oke. Jadi yang kalian sebutkan itu benar. Jadi itu merupakan suatu kearifan lokal yang masih berlaku di masyarakat dan diperoleh dari warisan nenek moyang. Jadi itu tuh dari dulu, dari nenek moyang kita dulu, dan sekarang masih diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Bisa mengerti? Bisa. Jadi kearifan lokal juga adalah pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat lokal dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi macam yang sudah kalian sebutkan tadi, misalnya ada terbang, owi, masih melekat di masyarakat daerah Ngada. Itu berasal dari nenek moyang kita dulu, secara turun-temurun terus tetap dilaksanakan seperti tinju adat tadi dan lain sebagainya. Itu masih
berlangsung sampai sekarang. Jadi dari kearifan lokal tadi ada beberapa ciri. Dari kearifan lokal tadi ada beberapa ciri. Yang pertama, mampu bertahan di era gempuran zaman. Nah, ciri yang pertama ini, kearifan lokal ini mampu bertahan di era gempuran zaman. Macam zaman sekarang kita ini, zaman kan sudah berkembang toh. Zaman sudah berkembang. Di negara luar itu ketika zaman berkembang, maka ada negara-negara tertentu yang adat istiadatnya masih berlaku. Ada juga negara-negara lain yang ketika adanya perkembangan zaman, maka adat istiadat itu dihilangkan atau mulai hilang. Tapi di Kabupaten Ngada ini, kita contoh saja di Kabupaten Ngada ini, walaupun negara semakin berkembang, tapi adat istiadatnya masih tetap ada. Jadi itu merupakan ciri yang pertama tadi, mampu bertahan di era gempuran zaman. Yang kedua, ciri yang kedua yaitu mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi. Jadi dari ciri yang kedua ini, di Kabupaten Ngada ini, walaupun kita berasal dari berbagai daerah, suku, ras, agama, tetapi kita masih bisa beradaptasi dengan agama-agama lain, terus adat-adat lain, masih bisa dimengerti. Oke. Yang ketiga, mampu mengarahkan dan mengendalikan perkembangan budaya. Terus yang keempat, mampu berbaur dengan budaya luar menjadi budaya asli. Contohnya budaya Ngada. Contohnya budaya yang ada ini, adat istiadatnya itu misalnya macam tadi yang kalian sebutkan, tinju adat atau rebah. Dari daerah luar, misalnya dari daerah Manggarai itu, kalau di daerah Manggarai itu adat istiadat yang masih ada sekarang itu misalnya caci. Itu yang di Manggarai. Itu antara daerah Ngada dengan daerah Manggarai masih bisa berbaur satu sama lain. Yang berikut ada karakteristik dari kearifan lokal. Yang pertama, gabungan etika dan nilai moral. Jadi dari kearifan lokal itu bukan hanya etika, tetapi juga harus ada nilai moral. Oke. Yang kedua, mengajak orang lain untuk cintai alam. Mengajak orang lain untuk tetap mencintai alam budaya Ngada. Misalnya di Kabupaten Ngada ini ada misalnya orang muda. Setelah adanya perkembangan zaman, anak muda zaman sekarang biasanya sudah mulai ikut perkembangan zaman, sudah lupa dengan adat istiadat yang berlaku. Jadi dari contoh tersebut, orang tua atau tua adat misalnya bisa mengajak orang-orang muda untuk tetap mencintai adat istiadat atau tetap mencintai alam. Bisa dimengerti? Halo. Hai. Oke. Jadi kita masuk di bentuk kearifan lokal. Jadi bentuk kearifan lokal itu ada dua. Yang pertama, bentuk kearifan lokal berwujud nyata, dan bentuk kearifan lokal tidak berwujud nyata. Yang pertama, contoh kearifan lokal yang berwujud nyata itu kira-kira seperti apa? Yang nyata, yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rebah, jaing, caci, apa lagi? Sudu, terus apa lagi? Tinju, oke. Jadi yang kalian sebutkan itu benar. Jadi contoh kearifan lokal yang berwujud nyata itu misalnya alat musik. Alat musik di Kabupaten Ngada ini
masuk di manfaat mengetahui kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu ada manfaatnya. Yang pertama, menjaga identitas budaya. Jadi manfaat dari kearifan lokal ini yang pertama menjaga identitas budaya. Yang kedua, pelestarian warisan budaya. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Oke, dengan mempelajari kearifan lokal tentang budaya, kita juga bisa menambah pengetahuan, misalnya tentang adat istiadat di Kabupaten Yang berikut, manfaat mengetahui kearifan lokal juga yaitu membentuk karakter bangsa. Yang berikut, perwujudan nilai-nilai budaya. Yang berikut, salah satu bentuk adaptasi. Manggarai Kabupaten Manggarai Timur. Oke, jadi kita lanjut. Kearifan lokal adalah pengetahuan nilai norma dan praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat lokal dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal ini mencakup berbagai aspek seperti cara bercocok tanam, pengelolaan sumber daya alam, sistem kekeramatan, sistem kepercayaan seni, dan adat istiadat. Jadi yang berikut contoh kearifan lokal di Indonesia. Bisa dengar? Yang pertama contoh kearifan lokal di Indonesia itu yang pertama upacara adat. Dengar, sebentar ibu tanya, harus bisa jawab ya. Jadi contoh kearifan lokal di Indonesia yang pertama upacara adat, seperti upacara adat potong gigi ya. Upacara adat potong gigi ini di Soa juga ada acara adat potong gigi. Oke, di Bali juga ada acara adat potong gigi. Yang kedua, upacara adat ngaben. Itu di Bali tadi yang sudah ibu tulis jelaskan. Upacara adat ngaben tadi kira-kira upacara adat apa? Upacara apa? Upacara adat ngaben kira-kira di daerah mana? Yang berikut upacara adat Serentau di Sunda, atau upacara adat lainnya yang memiliki makna dan tujuan tertentu bagi masyarakat setempat. Macam kamu di sini acara adat, ada tidak acara adat khas awal? Bahkan suatu upacara adat, contoh upacara adat yang ada di kabupaten. Yang kedua, makanan khas daerah. Seperti yang kalian sebutkan tadi, makanan khas daerah tadi, bose, yang berikut kita masuk di permainan tradisional. Permainan tradisional. Jadi kira-kira permainan tradisional yang ada di Kabupaten Ngada ini seperti apa saja? Permainan tradisional. Karet, kelereng. Permainan tradisional yang berada dari zaman dulu, sejak nenek moyang kita dulu dan dari temurun masih ada sampai sekarang. Gasing. Nah, itu juga merupakan permainan tradisional yang masih ada sampai sekarang. Nah, seperti kalau untuk di daerah Indonesia ini seperti sistem zumba, yaitu di Bali. Nah, untuk irigasi sawah atau sistemisasi di Maluku untuk pengelolaan hasil laut. Dan yang terakhir, cerita rakyat. Cerita rakyat ini merupakan
yang kalian sebutkan tadi, cerita rakyat apa tadi? Cerita rakyat apa? Yang kalian sebutkan tadi itu Bu ya? Itu juga merupakan contoh kearifan lokal yang ada di kabupaten. Masih ada sampai sekarang tuh cerita itu. Itu juga benar. Oke, bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata juga tadi ada bangunan. Kira-kira contoh bangunan yang berwujud nyata itu bangunan apa saja? Candi Borobudur yang ada di, pernah dengar Candi Borobudur? Di Aceh. Jadi di Aceh itu ada Candi Borobudur. Ada di Aceh. Di bukan. Ada di daerah Aceh. Jadi itu merupakan contoh kearifan lokal berwujud nyata yang berikut kitab tradisional. Kitab tradisional. Selama ini pernah belajar tentang kitab tradisional? Pernah atau tidak? Kitab tradisional itu merupakan contoh kearifan lokal berwujud nyata, yaitu kitab Primbon dan naskah pun itu ada di daerah luar, bukan di daerah Ngada. Yang berikut senjata. Kamu di sini kalau misalnya orang tua dulu kalau mau pergi perang kira-kira mau contoh kearifan lokal yang berwujud nyata. Sedangkan yang kita masuk sih cara melestarikan kearifan lokal. Cara melestarikannya itu yang pertama mencintai budaya lokal. Nah, dengan kita mencintai budaya kita, macam kamu orang ada di sini. Dengan kita mencintai budaya kita yang ada di sini, otomatis kita bisa melestarikannya secara turun-temurun. Yang kedua, mempelajari budaya dan kearifan lokal. Jadi kita orang Ngada yang masih melekat dengan adat istiadat dan budaya, kita wajib untuk mempelajari tentang budaya yang ada di Kabupaten Ngada. Oke. Yang berikut ikut festival lah. Contoh kira-kira festival yang ada di Kabupaten Ngada ini Rebah. Terus apa lagi? Jai ya. Itu tuh dengan mengikuti festival yang kalian sebut itu juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan kearifan lokal.
mengerti? Ibu kasih waktu 10 menit. Kerja kelompok. Nah, jawaban lingkari jawabannya.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi kami dari kelompok Demba. presentasikan hasil kerja kelompok kami tersebut. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? B. Kumpulan nilai norma dan aturan yang berlaku di suatu wilayah. 2. Salah satu bentuk kearifan lokal dalam bagian pertanian adalah B. Sistem pertanian organik. 3. Kegiatan gotong royong dalam masyarakat menunjukkan nilai B. Membantu. Upacara adat Ngaben berasal dari daerah A. Jawa. Nomor 5. Apa manfaat kearifan lokal bagi masyarakat menjaga pelestarian budaya dan lingkungan? Sekian saja hasil kerja produksi kami. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin memberikan sanggahan atau pertanyaan? Tidak ada. Sekian saja kerja kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk yang berikut kelompok 3. Terima kasih atas waktu. Kelompok yang lain dengar. Terima kasih atas pertanyaan dari kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Jawabannya adalah B. Kumpulan nilai norma dan aturan yang berlaku di suatu wilayah. Nomor 2, salah satu contoh kearifan lokal dalam bidang pertanian adalah jawabannya C. Subak di Bali. Nomor 3, kegiatan gotong royong dalam masyarakat mencerminkan nilai. Kami menjawab B. Saling membantu. Nomor 4, upacara adat Ngaben berasal dari daerah B. Bali. 5, apa manfaat kearifan lokal bagi suatu masyarakat? Kami menjawab C. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Sekian saja dari kelompok kami. Mungkin ada dari kelompok yang mau bertanya. Oke, dari kelompok lain mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ando ada? Argan? Tidak ada. Sekian saja dari kelompok kami. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Sudah tadi? Hah? Hai 3 kelompok. Oh iya, biar sabar. Sebentar baru kumpul ya. Oke, jadi dari soal yang dikasih tadi, pertanyaan nomor 1, lihat di jawaban kalian tadi. Semuanya perhatikan di jawaban yang sudah kalian jawab. Jadi soal nomor 1 itu, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Siapa yang tahu? Nomor jawaban nomor 1. Kumpulan nilai dan aturan yang berlaku di suatu wilayah. Oke, jadi jawaban nomor 1 itu jawaban yang benar itu apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Jadi kearifan lokal merupakan kumpulan nilai, norma dan aturan yang berlaku di suatu wilayah. Terus yang kedua, salah satu contoh kearifan lokal dalam bidang pertanian adalah Sistem pertanian organik. sistem. Oke, jadi jawaban yang benar itu B. Sistem pertanian
presentasi ini secara kelompok. Nah sekarang ibu akan kasih soal untuk kalian kerjakan, tapi ini secara individu, satu orang satu. Untuk ambil nilai individu. Ini kumpul dulu. Oke, ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian kerjakan. Kerja sudah? Oke, kerja sudah ada. Kerja masing-masing, Ando. Kerja masing-masing. Gambar. Tulis nama masing-masing. Oke, lagi 5 menit. Sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah, maju satu orang kumpul di depan. Jangan lupa tulis dengan Oke, silakan. Silakan duduk, duduk di bangku masing-masing. Sudah ada yang tulis. Oke, baik. Tadi ibu sudah menjelaskan materi tentang kearifan lokal. Kalian juga sudah mengerjakan LKPD yang ibu kasih. Jadi ibu rasa kalian sudah mengerti, sudah paham materi tentang kearifan lokal. Oke, kira-kira dari materi yang dijelaskan tadi siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita tadi? Ada? Who do you think can make a conclusion about our material today? Kira-kira siapa yang bisa buat kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Azan?
depan ya, yang di belakang. Jadi ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Okay, so local wisdom is the knowledge, values, and practice developed by local communities over countries to adapt to their environment. Local wisdom encompasses various aspects of life, such as art, religion, language, livelihood, and daily lifestyles that have been passed down from previous generations. Local culture is the result of the thoughts or cultivated minds of the humans in a region that naturally formed. Jadi, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai-nilai, dan praktik yang dikembangkan oleh masyarakat lokal selama berabad-abad untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kearifan lokal mencakup berbagai aspek kehidupan seperti seni, agama, bahasa, mata pencaharian, serta cara hidup sehari-hari yang sudah diwariskan dari generasi sebelumnya. Budaya lokal adalah hasil dari pikiran atau akal budi manusia di suatu daerah yang terbentuk secara alami. Oke, jadi itu saja kesimpulan materi kita pada hari ini. Now I want to ask you, how do you feel after hearing the material from me? Jadi sekarang ibu ingin bertanya lagi kepada kalian. Kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mendengar materi dari ibu tentang kearifan lokal? Senang. Yang lain? Bahagia. Seru. Ada lagi? Ketawa. Ada ketawa. Tawa-tawa. Ice breaking. Ada ice breaking karena kami senang karena ada ice breaking. Ada lagi? Apakah kamu yakin? Yakin senang setelah mendengar materi dari ibu? Okay, good. Thank you for actively participating in our learning today. Jadi, terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi aktif pada pembelajaran kita hari ini. So, I apologize. Maybe during the learning process there were some things I said that were not good and offended you. Jadi, ibu minta maaf. Mungkin selama pembelajaran berlangsung tadi ada tutur kata yang kurang baik yang buat kalian tersinggung. Ibu minta maaf. Oke. Dengar. Before ending our listening today, please tidy up your stationery and we will close with a prayer to go home. Mother asks one person to lead the prayer. Jadi materi kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan rapikan kembali buku dengan pulpen kalian, alat tulis kalian. Silakan rapikan kembali, simpan di dalam tas. Dengar ibu suruh angkat posisi simpan di atas meja. Rapikan alat tulis kalian, simpan di dalam tas. Cepat sudah. Cepat.